Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini aku akan bantu jelasin buat materi praktikum pertemuan ketiga untuk praktikum pemrograman. Materinya adalah percabangan. Nah, percabangan itu apa sih sebenarnya gitu. Nah, kita awali dulu dengan pengertian dari percabangan sendiri. Jadi percabangan adalah suatu struktur ini kalau mengacu dari modul yang sudah ada. Struktur percabangan adalah sebuah seleksi kondisi atau suatu metode dalam pemrograman yang digunakan untuk mendapatkan keputusan dari salah satu kemungkinan gitu. Jadi kalau di dunia pemrograman itu biasanya kita menentukan apakah kemungkinan itu bernilai true atau false, itu kita bisa menggunakan metode percabangan ini gitu atau seleksi kondisi. Nah, di dalam pemrograman ini terlebih di dalam bahasa pemrograman C++ gitu ya, itu kita ada sebenarnya ada 3 yang bisa kita gunakan jenis percabangannya, tapi yang satu ini lebih jarang digunakan gitu. Tapi akan tetap aku coba buat bantu menjelaskan. Sekedar untuk pengetahuan aja gitu. Jadi ada 3, itu adalah percabangan operator, percabangan if, di mana if ini mungkin nantinya ada if else, ada if else gitu ya. Nah, kemudian ada percabangan switch case atau case gitu. Nah, kita langsung ke contohnya aja supaya mungkin lebih mudah dipahami gitu ya. Kita masuk ke percabangan operator dulu. Kan bilangan ganjil atau genap. Biasa kita pakai modulus ya kan. Nah, kita punya nilai n, di mana nilai ini nanti akan dibagi gitu. Misalnya ada n sama angka. Kemudian user diminta memasukkan nilainya yang mau ditentukan apakah dia nilai ganjil atau genap. Nah, ini kalau operator tuh gini, apakah angka di modulus 2 hasilnya adalah 1? Kalau iya, maka anggaplah n ini nilainya karena integer ya. Kalau 1, kalau dia ganjil nilainya adalah 1, kalau dia genap nilainya adalah 0. Nah, nanti check out nih. Check out n. Kita coba gini dulu. Misalnya 3. Nah, nilainya 1 berarti ganjil. Kalau genap kan nilainya 0. Kita coba misalnya 10. Nah, gitu. Karena kita kan mau coba ini nih operator. Sedangkan operator itu kan harus ada apa ya? Dia kayak punya nilai balik gitu kan. Jadi harus ada variabel yang menampung nilainya si hasil dari seleksi kondisi ini gitu. Jadi penerapannya untuk ngecek apakah n ini sudah menerima hasil dari seleksi kondisi ini itu pakai cara kayak gini. Nah, nanti kalian bisa kombinasikan pakai if misalnya gini. Ini kita langsung masuk ke if berarti ya. If n itu nilainya 1, dia check out ganjil. Sorry guys. Ganjil else check out genap. Nah, ini kayak gini. Nah, kalau kita masukkan 9, nah dia ganjil. Nah, ini berarti di kombin aja. Kalau kita masukkan 20 harusnya genap. Nah, bener ya. Nah, jadi kalau ini tadi penerapan operator, jadi memang bentuknya gini. Jadi apa yang mau, ini kan kalau diubah jadi bentuk if itu kan jadi gini. If angka di modulus 2 sama dengan 1, maka kan n sama dengan 1. Else n sama dengan 0. Jadi operator ini itu bisanya cuman bentuk percabangan yang if sama else.
nggak bisa kalau if, else if atau apapun itu. Jadi urutannya cuma if sama else. Jadi kayak percabangan operator itu cuman punya true atau false-nya itu cuman ya if sama else. Jadi nggak bisa kalau dia punya beberapa kemungkinan di seleksi kondisi itu nggak bisa gitu. Itu kelemahannya si operator ini. Tapi kalau misalkan kalian cuman butuh, misalkan ada suatu kasus yang kalian cuman butuh sekedar kayak gini aja, nah itu bisa kalian gunakan operator aja karena lebih simpel gitu tulisannya. Nah, ini kalau if else kayak gini ya. Nah, gimana kalau ada else if gitu? Else if itu misalnya gini. Misalnya ada beberapa kemungkinan. Contohnya misalnya gini. Kalau nilainya 10 sampai 50 nilainya C. Kalau 50 sampai 70 misalnya gini ya. Aku tulis ini, tak komen dulu semua. Oops, sorry. Komen mana sih? Komen Ctrl Shift C, oke. Misalnya kalau nilai antara 0 sampai 50 atau gini deh, 0 sampai 75, kalau 0 sampai 50 aja deh. Ini dia dapat nilai C. Kalau nilai antara 0 51 sampai 75 dia B. Kalau nilai apaan sih? Nilai antara 76 sampai 100 maka dia C. Nah, ini kalau kita pakai if itu bisa gini. Measure nilai C out, masukkan nilai, if. Nah, ini kan ada kayak rentang gitu ya, range 0 sampai 50. Nah, itu bisa kayak gini. Nilai lebih dari sama dengan 0 dan nilai kurang dari sama dengan 50, maka C out-nya adalah nilai C. Nah, terus else if nilai lebih dari sama dengan 51 dan nilai kurang dari sama dengan 75, maka nilainya adalah B. Nah, selain itu nilainya adalah atau nanti dibalik, maksudnya yang ini dulu baru else-nya dimasukkan ke yang C, boleh. Kita coba. Misalnya nilainya 90, berarti harusnya A. Benar. Nilainya kalau B itu berarti berapa? 51 sampai 75, berarti kalau 60 dapat B. Oh, benar. Terus kalau misalnya 50 dapat C. Nah, gitu. Jadi kalau if else bentuknya kayak gini. Jadi else itu kayak selain semua kemungkinan itu masuknya ke else. Jadi kalau misalkan ini kemungkinannya ini kan ada 3 ya. Kalau misalnya kemungkinannya ada 5 A, B, C, D, E gitu misalnya nilainya. Ya berarti if, else if sampai 4, terus yang terakhir pakai else gitu. Nah, ini penerapannya if. Berarti udah dapet ya penerapannya operator. Habis itu if else, ini ada if else if sama else. Nah, sekarang kalau misalkan kadang tuh ada kayak gini. Misalnya ada diskon. Oh, gini aja. Harga sama jumlah. Nah, ini misalkan di sebuah kasir, sistem kasir gitu ya. Kalau dia beli baju 2 biji, nanti dapat free 1 biji. Kalau dia beli total 2 biji tadi harganya lebih dari 100.000, dia dapat diskon 10.000. 10% misalnya. Berarti itu kan ada 2 yang harus kita seleksi gitu kan. Dan dua-duanya itu kita seleksi, bukan salah satu.
Misalkan kayak nilai ini tadi kan, kalau ada if else if, sekalinya dia udah masuk ke salah satu kemungkinan ini, itu ya udah, misalkan dia nilainya tadi ada di sini 50 itu kan ada di sini ya. Sekalinya dia udah masuk ke dalam sini, itu dia nggak akan ngecek bawah-bawahnya. Misalkan ini banyak else if-nya, ya dia nggak akan ngecek di bawah-bawahnya. Sekalinya dia udah masuk ke salah satu kemungkinan, dia nggak akan ngecek di kemungkinan lainnya. Tapi kalau misalkan if sama if, itu akan dicek. Misalnya ini, if harga lebih dari 100.000, maka dapat diskon 10%. If jumlah sama dengan atau lebih dari 2, maka dia dapat free 1 baju misal. Nah, ini kita masukkan nih. Nah, misalkan aku beli bajunya 3 dengan total harga 150.000. Nah, aku dapat diskon 10% dan dapat free baju 1. Kenapa? Karena syarat untuk dapat free 1 baju adalah beli baju lebih dari 2. Syarat untuk dapat diskon 10% adalah beli baju seharga lebih dari 100.000. Nah, kalau ada contoh kasus yang kayak gini, jadi ada if, terus ada if lagi, maka meskipun dia sudah masuk ke dalam sini, ke dalam kemungkinan ini, dia tetap ngecek if yang di bawahnya. Berbeda dengan kalau if sama else if. Sekalinya dia masuk ke dalam salah satu kemungkinan, maka dia gak akan ngecek kemungkinan lainnya. Gitu. Jadi ini kan satu blok if. Nah, ini satu blok if. Satu blok gitu. Gitu ya. Nah, terus kita lanjut ke bentuk percabangan yang terakhir. Adalah switch case. Nah, misalkan untuk menentukan tadi ya, menentukan jumlah hari dalam 1 bulan. Untuk Februari jumlah harinya 28. Nah, misalnya masukkan urutan bulan. Jadi bulan 1, bulan 2 gitu ya. Kita nggak pakai string. Nah, ini kita masukkan dulu bulan. Nah, caranya adalah switch itu adalah apa yang akan kita cek gitu ya. Nilainya apa yang akan kita cek? Nilainya sih bulan. Nah, apa aja? Case itu kalau di if tuh kayak misalnya gini ya, case 1. Nah, itu cara bacanya kalau di if itu kayak if bulan sama dengan 1, maka apa di sini? Layout misalnya 31 hari. Terus jangan lupa dikasih break. Apa sih maksudnya break? Nah, break itu sama kayak kalau kita pakai if else if. Kalau kita pakai break di sini, sekalinya dia udah masuk ke salah satu kemungkinan ini, dia nggak akan ngecek case-case di bawahnya. Tapi kalau misalkan nggak pakai break, sekalinya dia masuk ke sini, dia masih bisa ngecek ke bawahnya. Sama halnya kalau kita pakai if, terus ada if lagi, kayak gitu. Nah, ini coba kita sampai April dulu aja ya. Nah, anggaplah Februari 28, kemudian Maret 31, April 30. Jadi kalau bulan 1, ya 31. Kalau bulan 3, ya 31. Kalau bulan 4, ya 30 hari. Kalau bulan 2, 28 hari. Gitu. Jadi switch case penulisannya juga lebih simpel, tapi penggunaannya terbatas gitu. Yang paling bisa digunakan untuk semuanya sebenarnya adalah if. Jadi penulisannya tidak lebih simpel dibanding yang lain. Jadi tergantung kebutuhan aja mau pakai yang mana. Oke, sekian pembahasan percabangan kita. Terima kasih sudah mengikuti.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.